Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedila Miftahul Janah dari program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat SAP MSI. Identitas buku. Judul buku Manajemen Pelayanan Publik. Penulis Hayat SAP MSI. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Depok. Cetakan pertama Januari 2017, kedua Desember 2017. Tentang penulis, pengarang buku ini adalah Hayat SAP MSI, seorang dosen Universitas Islam Malang. Beliau menempuh pendidikan strata 1 S1 pada bidang ilmu administrasi negara di Universitas Islam Malang pada tahun 2002 sampai 2007. Adapun strata 2 S2 pada bidang administrasi publik atau kebijakan publik di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2009 sampai 2012. Selain aktif mengajar sebagai dosen, beliau juga aktif melakukan penelitian. Beberapa judul penelitian yang dilakukannya adalah implementasi penilaian kinerja sumber daya aparatur pelayanan publik pada tahun 2005. Pengaruh latar belakang keluarga terhadap persepsi gender pada mahasiswa tahun 2015 dan masih banyak lagi. Di samping itu, penulis juga giat dalam dunia tulis-menulis. Tulisannya dituangkan di jurnal maupun di buku seperti Otonomi Daerah, Problematika, dan Solusi Alternatifnya. Implikasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah tentang buku. Buku Manajemen Pelayanan Publik ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan pada Januari 2017. Buku ini terdiri dari 6 bab, dan dalam setiap babnya terdapat banyak sekali pendapat dari para ahli yang memaparkan pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam dari hasil tulisannya. Buku ini berisi tentang manajemen dalam suatu pelayanan publik, baik kualitasnya, good governance, maupun aparat pelayanan publik itu sendiri. Buku ini memberikan gambaran secara global tentang teori dan konsep yang dibangun dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara. Penulis memberikan gambaran sebagai bentuk refleksi mengenai perubahan-perubahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Buku ini mengandung prinsip-prinsip untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima, berkualitas, dan profesional. Dalam buku ini membahas tentang bagaimana merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan bagi masyarakat. Proses manajemen pelayanan publik memang tidak dapat dipisahkan dari merencanakan, melakukan, atau mengimplementasikan dan mengevaluasi dalam buku ini. Fokus dalam buku ini mengarah kepada bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam dirinya. Selanjutnya adalah daftar isi. Bab pertama membahas pendahuluan, bab kedua konsep fungsi dan tujuan, bab ketiga kinerja pelayanan publik, bab keempat sumber daya aparatur, bab kelima reformasi birokrasi pelayanan publik, dan bab keenam adalah good governance. Bab pertama, pendahuluan. Selanjutnya adalah manajemen publik. Dalam poin ini menjelaskan tentang pengertian dasar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelayanan publik juga merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Terdapat korelasi dan kohesi yang saling berkaitan antara penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan yang diberikan. Setiap lembaga publik pasti akan bersentuhan dengan yang namanya aspek pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai bagian yang utama dalam penyelenggaraan pemerintah selain pihak swasta. Pemerintah sendiri sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Dalam hal ini adalah maklumat pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Manajemen sendiri secara umum dapat diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan Anda kerjakan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah. Menurut Frederick W. Taylor tahun 1974. Selanjutnya adalah bab kedua tentang konsep fungsi dan tujuan pelayanan publik. Dalam bab kedua ini, penulis buku bertujuan untuk menunjukkan tentang konsep, fungsi, dan tujuan seorang pelayanan publik dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Konsep dari pelayanan publik sendiri sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan publik dinilai memuaskan tergantung dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dan tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh pelayanan publik itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu kepemimpinan atau leadership, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengolahan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana prasarana, penggunaan teknologi informasi dan pengolahan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik sendiri untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kerja. Kualitas kerja dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki setiap aparatur berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Fungsi pelayanan publik tentunya berdampak besar sekaligus suatu peran yang menjadi tanggung jawab bagi masyarakatnya. Fungsi di sini adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam sebuah pelayanan yang diberikan dari pemerintah dan mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 3 menyebut bahwa terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, terwujudnya pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, menurut Sofia dalam Safroni 2012 mengemukakan bahwa ada 4 kendala yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan pelayanan publik, yakni politik, lemahnya penggunaan teknologi, rekrutmen pegawai, dan reward dan punishment. Selanjutnya adalah bab 3 tentang kinerja pelayanan publik. Menurut Wibawa 2010 mengungkapkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dari suatu individu atau organisasi dibanding dengan apa yang seharusnya dicapai oleh yang bersangkutan. Jadi kinerja itu sudah melekat pada diri seseorang ataupun organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik yakni membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban mereka untuk menerima pelayanan publik dengan baik dan memuaskan. Kualitas suatu kinerja pelayanan publik menjadi indikator dalam keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Indikator tersebut menjadi bagian dari suatu kontrol terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparatur. Indikator ini lebih menjurus pada aspek yang menjadi faktor penilaian sementara. Selanjutnya adalah bab 4 tentang sumber daya aparatur pelayanan publik. Pada bab ini menjelaskan bahwa sumber daya aparatur pelayanan publik merupakan salah satu aspek utama yang penting bagi terciptanya suatu pelayanan publik yang ideal. Sumber daya aparatur ini merupakan tumpuan utama suatu organisasi terhadap suatu produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan publik. Selain itu, dalam merekrutmen seseorang, aparatur juga harus ada kompetensi-kompetensi
tolak ukur apakah layak menjadi seorang aparatur yang mampu melayani masyarakat sepenuh hati. Selain itu, harus profesional juga dalam menjalankan tugas yang ditetapkan. Selanjutnya adalah bab 5 tentang reformasi birokrasi pelayanan publik. Dalam bab ini menjelaskan perubahan atau perbaikan yang dilakukan agar pelayanan masyarakat semakin meningkat dan semakin baik, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Selain pelayanan terhadap masyarakat, ini juga digunakan sebagai tolak ukur di bidang pemerintahan, juga baik di bidang politik, sosial, agama, dan lain-lain. Sehingga dalam konsep reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dalam sektor pelayanan publik yang diberikan. Dalam suatu reformasi birokrasi terdapat yang namanya suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut terjadi. Selanjutnya adalah bab 6 tentang good governance. Dalam bab ini membahas bagaimana menciptakan good governance yang baik agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah atau pelayanan publik meningkat. Selain itu, berbagai macam kebijakan juga masih berlaku dalam menciptakan good governance. Dalam buku ini, segala bahasa menggunakan bahasa yang cukup bagus dan mudah dimengerti oleh segala kalangan. Saya berpendapat bahwa buku ini bagus sebagai referensi bagi siapapun. Dalam buku ini tidak hanya menyediakan mengenai teori-teori dari beberapa ahli, namun pendapat penulis juga dituangkan sehingga mampu memperkuat teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ialah bahwa manajemen pelayanan publik mempunyai pengaruh terhadap bagaimana berlangsungnya peningkatan pelayanan publik. Manajemen dan pelayanan publik sangat berkaitan erat. Begitu juga dengan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Buku ini sangat direkomendasikan kepada setiap kalangan. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.